abandoned your own mother. And I would leave. Halo sahabat Mandalika Film 21, ketemu lagi di Cerita Film. Sebelumnya, Mandalika Film 21 ingin menyampaikan terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe dan selalu support channel ini. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan. Kali ini Mandalika Film akan mengulas film terbaru yang berjudul Gehraian. Film ini diperankan Deepika Padukone sebagai Alisa, Ananya Pandey sebagai Tia, Sidan Chaturvedi sebagai Zain, dan Daria Karwa sebagai Karan. Film ini berkisah mengenai perselingkuhan yang berakhir tragis. Penasaran dengan ceritanya? Tanpa berlama-lama, inilah Gehraian 2022. Very convenient, Zain. Film dibuka dengan seorang anak bernama Alisa yang sedang bermain dengan ibunya yang selalu terlihat depresi. Ibunya selalu merasa terjebak dalam pernikahannya. Dia merasa suaminya egois karena memaksa mereka pindah dari Mumbai ke Nasik. Di Mumbai, Alisa tumbuh bersama sepupunya bernama Tia dan sahabatnya Karan. Hingga sesampai di Nasik, Tia merasa kesepian. Setelah dewasa, Alisa mencoba untuk mendapatkan dana investor bagi pengembangan aplikasi yoga miliknya. Sayangnya, Alisa selalu gagal. Alisa mendapat penghasilan dengan menjadi seorang instruktur yoga. Alisa kini tinggal bersama Karan, sahabat kecilnya yang telah menjadi kekasihnya selama 6 tahun. Karan berhenti dari pekerjaannya menjadi copywriter iklan yang menggiurkan, dan sekarang memilih menjadi penulis novel yang berjuang dan menganggur serta menumpang di rumah Alisa. Hubungannya dengan Karan yang dia kenal sejak kecil selama 6 tahun ini terasa berat. Alisa merasa tidak dicintai lagi, tidak diperhatikan dan tidak mendapat dukungan. Mereka juga sering mendebatkan biaya hidup mereka. Saat kembali ke India, Tia yang sudah lama tinggal di Amerika mengundang Alisa dan Karan untuk menghabiskan akhir pekan bersamanya. Tia dan Zain tunangannya menyewa kapal pesiar menuju villa tepi pantai Alibaug milik ayah Tia. Tia dan Zain sudah menjalin hubungan selama 3 tahun, di mana Zain adalah seorang pengembang real estate yang kaya. Bak langit dan bumi, kehidupan Alisa dan Tia yang sangat berbeda membuat Alisa merasa semakin terpuruk. Tia dan Karan dibesarkan di keluarga kaya hingga mereka bisa kuliah ke luar negeri. Tia sebenarnya lebih dekat dengan Karan saat mereka belajar bersama di Amerika. Meskipun Alisa dan Tia tumbuh bersama, Alisa mengatakan jika dia mengenal sepupunya melalui Karan, karena mereka tidak begitu dekat. Zain pergi mengambil minum. Tidak lama, Tia menanyakan keadaan ayah Alisa. Alisa yang membenci ayahnya merasa sedikit terganggu. Dia lalu pergi mengambil minum dan bertemu Zain. Hi, can I get a beer, please? Sure. Basically, मैं अपनी cousin को अपने boyfriend. They seem quite close. Sesampai di villa, Zain banyak ngobrol dengan Alisa. Yoga instructor, huh? Yeah. Yours is upstairs. Thanks, I'll go freshen up. It's heated. Zain menanyakan pada Tia kenapa Alisa tidak ikut belajar ke luar negeri bersama mereka. Tia memberitahunya jika keluarga Alisa mengalami kesulitan ekonomi. Tadinya, bisnis keluarga mereka baik-baik saja. Namun ayah Alisa pergi ke Nasik menjadi pengusaha keju dan tidak berhasil. Malam harinya mereka minum-minum, sedangkan Alisa menolak minum karena harus bangun pagi untuk yoga. I'm going to pass out. Subah yoga class thi. Malam itu, Tia menghabiskan waktunya lebih banyak bersama Karan, hingga Zain mulai menggoda Alisa. Are you flirting with me? Jam 5 pagi, Alisa menghabiskan waktunya untuk yoga. Zain datang dan mengajaknya berlayar sebelum Tia bangun. Zain mengajaknya melihat proyeknya yang akan selesai beberapa bulan lagi. Alisa lalu meminta pendapat Zain tentang aplikasi yang dikembangkannya. Zain memberinya sedikit masukan. Sementara itu, Alisa menanyakan apakah Karan sudah menyelesaikan tulisannya.
dan meminta Karan membolehkannya untuk membacanya. Karan merasa kesal dan mengatakan jika dia tidak juga berhasil, maka akan kembali pada pekerjaan lamanya yang menguras jiwanya. Dia lalu meminta Alisa untuk tidak menyentuh diarinya, padahal Alisa hanya ingin memindahkannya. Liburan mereka berakhir. Zain yang memiliki masalah di punggungnya diminta Tia untuk sesekali mendatangi studio yoga milik Alisa. Mereka lalu mengambil foto di mana Zain merangkul pinggang Alisa. Dalam perjalanan pulang, Zain mulai memfollow Instagram Alisa. Alisa pun memfollow back. Tia menghubungi ibunya dan meminta Zain menyapanya. Ibu Tia mengatakan jika dulu Zain hanya sedikit membantu, tapi sekarang menjadi sukses. Karir Zain ternyata berawal dari membantu bisnis ayah Tia. Zain merasa tidak nyaman karena ibu Tia selalu mengungkitnya. कौन आंटी क्या होता मेरा तुम्हारे बिना Alisa dan Karan berada di rumah Tia karena dalam waktu dekat Tia akan kembali ke Amerika. Saat itu Zain saling mengirim pesan dengan Alisa dan mereka terlihat bahagia. Tia memutar video kebersamaan mereka sewaktu kecil dan akan menunjukkannya pada Zain. Tia melakukan video call dengan Zain dan menanyakan apakah Zain menghubungi Alisa untuk membuat janji ke studio yoga milik Alisa. Namun Zain menjawab belum menghubunginya. Alisa juga berbohong jika Zain belum menghubunginya. Keesokan harinya, Zain mendatangi studio yoga milik Alisa. Alisa membimbingnya untuk beberapa gerakan sambil meminta Zain menceritakan kisahnya. Zain menceritakan jika dia dikirim ke asrama saat berusia 6 tahun. Dan setelah wisuda, dia melakukan pekerjaan apa saja hingga memiliki visa untuk pergi ke Amerika. Hingga bertemu beberapa orang baik dan bekerja pada mereka. Alisa juga menceritakan jika ayahnya berhenti dari bisnisnya dan pindah ke Nasik lalu memulai usahanya tapi gagal. Yang dia ingat ibunya tidak ingin pindah namun tidak berdaya. Mereka merasa cocok satu sama lain. Mereka akhirnya berciuman namun terhenti saat beberapa orang datang ke studio. Sesampai di rumah, Karan memberitahu Alisa jika Tia akan berkunjung sebelum pergi ke Amerika. Tia datang bersama Zain. Tia menanyakan kapan Karan akan berangkat ke luar kota. Alisa yang tidak mengetahui rencana Karan berpamitan mengambilkan mereka minum. Zain menyusul dengan alasan meminta pembuka botol minuman. Alisa meminta Zain menjauhinya karena tersadar jika Tia adalah sepupunya. Alisa menghindar dengan masuk ke kamar mandi. Zain ingin menyusul namun tangannya justru terjepit pintu kamar mandi. Hal ini membuat Zain tidak bisa menyetir untuk mengantar Tia ke bandara. Alisa merasa kesal karena Karan tidak memberitahunya mengenai kepergiannya, namun justru memberitahu Tia terlebih dahulu. Alisa hanya meminta Karan menghargainya dan memperhatikannya. Karan akhirnya mengantarkan Tia ke bandara, sedangkan Zain justru kembali ke rumah Alisa. Mereka lalu tidur bersama. Keesokan harinya, Karan pergi keluar kota untuk beberapa hari. Zain kembali mendatangi rumah Alisa. Mereka menghabiskan waktu bersama selama beberapa hari dan mengabaikan telepon dari pasangan mereka masing-masing. Zain memberikan Alisa kejutan, dia akan menjadi investor untuk aplikasi yang dikembangkan Alisa karena dia menyukai idenya. Karan kembali dari luar kota, namun Alisa tidak menyukai kepulangannya. Dia kembali menemui Zain dan menceritakan jika dia merasa terjebak bersama Karan di rumahnya. Zain juga menceritakan jika dia memahami Alisa. Dulu saat usianya 10 tahun, dia melaporkan ayahnya ke polisi karena mematahkan lengan ibunya. Namun ibunya meyakinkan polisi jika itu bukan perbuatan suaminya, melainkan karena terjatuh dari tangga. Setelah bebas, ayahnya memukulinya karena melaporkannya ke polisi. Sejak saat itu, dia lebih suka berada di luar rumah. Namun ibunya justru merasa jika Zain meninggalkannya. Merasa semakin mengerti satu sama lain, Zain dan Alisa semakin dekat. Tia akhirnya kembali ke India.
Dia meminta Zain menyiapkan waktunya untuk menghadiri pesta ulang tahun Alisa yang diadakan Karan di Alibaug. Zain memberitahu semuanya jika dia mendapatkan kesepakatan untuk 14 villa. Saat Zain menelpon, Tia menceritakan jika ayahnya juga berinvestasi, dan Zain membantunya. Karena itu, Tia juga adalah partner Zain. Tidak lama Karan melamar Alisa. Alisa tidak bisa berbuat apa-apa dan terpaksa menerima lamaran Karan. I promise to keep you happy. Beberapa waktu Alisa menelpon Zain namun dia tidak mengangkat. Hingga akhirnya Alisa mendatangi kediaman Zain. Alisa menjelaskan jika meski dia bertunangan, hubungan mereka tidak berarti apa-apa. Zain cemburu dengan pertunangan Alisa. Alisa memilih pergi karena Zain tidak mengerti kondisinya. Alisa menghubungi Zain untuk mengatakan jika dia menolak investasi Zain untuk aplikasinya. Karena pada kenyataannya, Tia adalah partner Zain, sedangkan Alisa telah 6 tahun bersama Karan. Alisa tidak tahu bagaimana caranya keluar dari semua itu. Karan mempertemukan Alisa dengan orang tuanya. Sementara itu, Zain semakin tidak menikmati hubungannya dengan Tia. Begitu juga Alisa, dia kembali bertengkar dengan Karan karena tidak memberitahunya jika tulisannya telah ditolak oleh 3 penerbit. Karan pun merasa kesal, selalu dipojokkan Alisa mengenai biaya hidup. Alisa akhirnya pulang ke Nasik menemui ayahnya setelah memutuskan pertunangannya. Di sana Alisa juga marah kepada ayahnya yang memutuskan meninggalkan bisnisnya dan memilih pindah ke Nasik. Hal itu membuat ibunya tertekan hingga akhirnya gantung diri. Sedangkan ayahnya hanya menghabiskan waktunya dengan mabuk-mabukan. Bahkan saat Tia kuliah ke luar negeri, Alisa harus bekerja keras membiayai hidupnya. Beberapa lama, Tia menghubungi Alisa untuk memintanya bertemu. Diam-diam, Zain melihat pesan Alisa di handphone Tia, karena Alisa memblokir Zain. Saat Tia dan Alisa bertemu, Zain datang dan berpura-pura jika dia sedang ada meeting di tempat itu. Tia menemui Alisa karena Karan memintanya bicara supaya Alisa mau menemuinya. Alisa meminta Tia menyuruh Karan pergi. Saat itu juga Zain segera menemui Alisa dan memintanya berhenti memblokirnya. She's made up her mind. तुम घर क्यों आए हो तुम? ब्लॉक कर दिया, बात कैसे करूं तुमसे? Akhirnya Alisa berhenti memblokir Zain dan mendengar pesan suara darinya. Zain mengatakan jika dia mencintai Alisa. Alisa menemui Zain ke apartemennya. Dia mengatakan jika dia sangat merindukan Alisa. Dia merasa senang mengetahui Alisa memutuskan pertunangannya dengan Karan. Zain juga akan membuat keputusan yang sama. Dia akan mengakhiri hubungannya dengan Tia dalam waktu 6 bulan. Setelah proyek besarnya sukses, Zain akan mengembalikan investasi ayahnya Tia. Setelah itu mereka akan pergi menjauh dan memulai semuanya untuk hidup bersama. Alisa yang takut akan terluka berhasil diyakinkan oleh Zain. Mereka lalu kembali tidur bersama. Selain kembali berinvestasi untuk aplikasi Alisa, Zain juga berinvestasi untuk studio yoga Alisa yang baru. Kini mereka menikmati kebersamaan mereka di kapal pesiar. Captain Alicia. Zain akhirnya menyimpan nomor telepon Alisa dengan nama kontraktor. Tidak lama Tia menghubungi Zain untuk memberitahunya jika Tia menyiapkan pesta anniversary mereka yang ketiga. Saat pesta berlangsung, Jites rekan Zain memberitahu jika partner mereka, Bejoy Sen, tertangkap kasus pencucian uang, hingga Zain terancam bangkrut. Alisa menghubungi Zain namun tidak diangkat hingga akhirnya dia pun datang ke pesta. Alisa memberitahu Zain jika dia sedang hamil. Karena panik, Alisa mengambil obat anti cemas dari tasnya lalu diambil oleh Zain. I'm pregnant. You don't need these. क्या कर रही हो? Zain meyakinkan semuanya akan baik-baik saja. Dia meminta Alisa bicara besok dengannya karena saat itu bukan waktu yang tepat.
Tia menemukan obat anti cemas milik Alisa. Zain mengaku jika itu adalah miliknya. Karena beberapa waktu terakhir dia stres dengan pekerjaannya. Tia menanyakan jika Zain mengalami kesulitan kenapa dia mengembalikan investasi ayahnya. Akhirnya Zain mengaku jika kondisinya sangat terpuruk. Tia lalu menawarkan untuk membantu Zain berapapun yang dibutuhkannya. Zain memberitahu Jites jika Tia bersedia menggadaikan villa Alibauk yang diwariskan ayahnya selama 6 bulan untuk menutup kerugian mereka. Zain lalu menemui Alisa. Alisa yang mempertanyakan hubungan mereka akan dibawa kemana diminta untuk bersabar. Zain menjelaskan jika proyeknya dalam masalah, hingga belum bisa mengakhiri hubungannya dengan Tia karena harus mengembalikan uang Tia. Tia menghubungi ibunya untuk memberitahu jika dia membantu Zain. Ibunya mengingatkan untuk tidak terlalu mudah mempercayai seseorang. Saat sedang di Alibauk, Tia berkali-kali melihat Zain menelpon dengan sembunyi-sembunyi. Akhirnya Tia merasa curiga dan saat ada kesempatan dia mengecek handphone Zain. Melihat handphonenya menyala, Zain sadar jika Tia telah mengecek handphonenya. Akhirnya Zain mengganti nama Alisa yang di-save dengan nama kontraktor menjadi Jites. Beberapa waktu, studio milik Alisa yang didanai Zain telah disegel. Alisa mendatangi Zain yang sedang sibuk di kantornya. Alisa marah dan tidak mau mengerti atas apa yang terjadi dengan studio yoganya. Saat itulah Jites datang memanggil Zain dan sadar jika Zain selingkuh di belakang Tia. I'll be there. Karena tidak ada jalan lain, Zain berencana menjual villa Alibauk dan berharap Tia tidak memperhatikan berkas-berkasnya. Namun Zain berbohong pada Tia, dia meminta izin kembali pada Tia untuk menggadaikannya selama setahun. Karena merasa tertekan, Zain mengajak Tia berlibur selama 2 hari. Zain memberitahu Alisa jika dia sedang ada pekerjaan di luar kota. Zain kembali menelpon Alisa diam-diam di belakang Tia. Dia meminta Alisa untuk tidak khawatir dengan studionya karena dia sedang mengurusnya. Akhirnya Tia tidak bisa menahan diri. Dia menanyakan siapa orang yang di-save dengan nama kontraktor. Karena dia merasa tidak masuk akal seorang kontraktor akan melakukan panggilan video berkali-kali di jam 2 pagi. Zain tidak berhasil meyakinkan Tia hingga Tia memutuskan untuk membatalkan pertunangan mereka. Zain kehabisan akal, dia nekat meminta Tia memeriksa handphonenya. Akhirnya, Tia menelpon nomor kontraktor. Tentu saja yang mengangkat adalah seorang kontraktor karena Zain telah mengubah kontak Alisa menjadi Jites. That you fucking don't trust me. Di tempat lain, Karan tidak sengaja bertemu Alisa. Karan memberitahu Alisa jika Tia menggadaikan villa Alibauk selama setahun untuk membantu Zain. Karena itu mereka berakhir pekan di Alibauk. Tia sedih karena merasa telah dibohongi oleh Zain. Dia merasa kini Zain akan lebih memilih Tia yang rela berkorban dibandingkan dirinya. Akhirnya Alisa mendatangi kediaman Tia. Alisa melihat kebersamaan mereka. Zain segera meminta Tia masuk ke dalam lift setelah melihat Alisa. Zain lalu menemui Alisa. Mereka bertengkar hebat. Alisa berencana menceritakan semuanya pada Tia. Alisa khawatir jika Zain akan meninggalkannya. Dia lalu mengatakan jika Zain sanggup meninggalkan ibunya, maka tentu dia juga sanggup meninggalkan dirinya. Mendengar itu Zain sangat marah pada Alisa. Zain meminta Alisa menemuinya untuk menjelaskan semuanya. Dia meminta Alisa menemuinya di kapal pesiar. Saat di kapal pesiar, Zain pergi membuatkan minuman untuk Alisa. Alisa lalu membaca pesan dari Jites untuk Zain yang terhubung ke laptop milik Zain. Dia membaca jika mereka sedang berencana untuk membunuh Alisa. Setelah itu Alisa membaca pesan dari Tia jika Zain dan Tia ternyata akan bersiap untuk menikah. Alisa lalu melihat Zain sedang mencampurkan sesuatu ke dalam minumannya. Sadar dirinya dalam bahaya, Alisa menghubungi Tia namun tidak diangkat. Alisa menolak minuman yang ditawarkan Zain dan mengatakan jika dirinya sedang tidak enak badan dan meminta pulang. Sayangnya Zain melihat jika Alisa sedang menghubungi Tia.
Zain sadar jika rencananya telah diketahui. Dia akhirnya mencekik Alisa dan berusaha membuangnya ke laut. Sialnya Zain tergelincir botol hingga justru dirinya lah yang terlempar ke dalam laut. Alisa segera pulang dan memutuskan menggugurkan kandungannya. Keesokan harinya, Alisa, Tia, dan Karan berkumpul di rumah sakit untuk memastikan mayat yang ditemukan di tepi pantai. Ternyata benar jika itu adalah mayat Zain. Alisa lalu menemani Tia di apartemennya. Jites datang dan mengatakan jika mungkin saja terjadi sesuatu pada Zain. Namun Tia yakin jika Zain memang bunuh diri, karena beberapa waktu terakhir Zain bahkan mengkonsumsi obat anti cemas. Karena kesal Jites selalu menekan Zain, Tia meminta Jites pergi. Jites menghubungi Alisa dan meminta Alisa menemuinya di parkiran. Jites mengetahui jika Alisa malam itu bersama Zain di kapal pesiar. Namun Alisa menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Jika saat itu dia berusaha menyelamatkan diri karena Zain ingin membunuhnya. Namun Zain justru terlempar ke dalam laut dan itu adalah sebuah kecelakaan. Jites meminta Alisa tidak mengatakan apapun pada siapapun dan dia juga akan diam. Dengan syarat Alisa harus mengambilkan dokumen ahli bauk yang disimpan Zain di apartemen Tia. Saat Tia tertidur, Alisa mengambil dokumen itu untuk diserahkan pada Jites. Jites lalu menjelaskan pada Tia jika Zain telah menjual villa ahli bauk bukan menggadaikannya. Tia terkejut mengetahui hal itu. Jites berpura-pura seolah Zain telah memberitahu Tia jika villa ahli bauk akan dijual bukan digadaikan. Jites melimpahkan semua kesalahan pada Zain. Alisa yang berada di samping Tia merasa tertekan karena semua hal itu. Jites juga menyampaikan jika polisi telah menetapkan kasus Zain sebagai kasus bunuh diri. Akhirnya, Tia merasa perlu memberitahu Alisa jika sebenarnya Alisa juga mendapat bagian atas villa ahli bauk. Karena ternyata Alisa juga anak dari ayah Tia. Ayah Tia berselingkuh dengan mamanya Alisa. Tia meminta maaf karena dia meminta ayahnya menghapus nama Alisa. Dia hanya ingin melindungi ibunya. Dia tidak ingin ibunya merasa lebih sakit lagi. Karena semua tekanan yang dialaminya, Alisa berencana untuk bunuh diri di kamar mandi. Beruntung ayahnya segera memanggilnya hingga Alisa keluar. Ayahnya sadar jika Alisa akan bunuh diri. Alisa lalu menanyakan kenapa ayahnya tidak pernah menceritakan semuanya, hingga dirinya selalu menyalahkan dan membenci ayahnya. Ayahnya menjelaskan jika dia tidak ingin menghapus kenangan indah Alisa bersama ibunya yang hanya sebentar. Ayahnya menyemangati Alisa jika hidup istrinya dan Alisa jauh lebih besar dari kesalahan yang dibuat. Tidak perlu melarikan diri, cukup lupakan dan memulai hidup baru untuk memberikan diri sendiri kesempatan. Alisa akhirnya menangis dalam pelukan ayahnya. 2 tahun kemudian, kehidupan Alisa mulai membaik. Alisa berencana tinggal di Mumbai bersama ayahnya. Setelahnya, dia mendatangi acara pertunangan Karan dan Anika. Karan kembali ke pekerjaan lamanya dan berhenti menjadi seorang penulis. Di sanalah dia bertemu Anika yang membuat hari-harinya indah selama bekerja. Alisa juga bertemu Tia, di mana Tia meminta maaf karena dulu menceritakan semuanya pada Alisa. Tia yang tidak pernah bertemu Alisa sejak saat itu berharap hubungan mereka bisa membaik. Alisa pun berharap begitu. Film pun selesai. Sekian dan terima kasih. Jika kalian suka video ini jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di film selanjutnya.